Urusan haji. Ya, rezeki lah. Maafkan ya. Baik itu. Salah. Betul. Apa minta maaf sama Kang Sol? Sudah, kalau maaf lahir batin. Jadi gak ngira ya tuh. Iya Pak, iya Pak. Pendapatmu bi moro-moro rame. Gak nyangka lah. Gak nyangka. Niatnya guyon malah jadi ketahuan-tahuan. Ini pelajaran buat kita semua, apalagi kan menertawakan kalau misalkan katanya bercandaan. Bagi aku pribadi, kalau bercandaan itu misalkan kayak kita barusan bertiga sama-sama tertawa itu bercandaan. Tapi kalau misalkan ketika bercandaan kita sudah tidak memberi ada respon yang yang sama dengan bercanda dengan yang niatnya kita menyakiti, lebih baik berhenti. Dan alhamdulillah bapaknya cukup kuat mentalnya. Aku yakin bapaknya cukup kuat, sangat kuat mentalnya sebagai kepala keluarga gitu. Jadi ya aku berharap kita sama-sama bisa jaga lisan, apalagi kita ini yang public figure. Permintaan maaf kurang cukup ya, apalagi kan beliau juga, aku nyebutnya beliau termasuk dari salah satu jajaran yang bisa dihormati, staf khusus lah gitu. Masyarakat banyak menuntut atau bahkan ada petisinya, mungkin bisa menjadi teguran bersama bahwa ini tidak elok lah di depan halayak ramai, apalagi mendiskreditkan mereka yang maaf kurang beruntung dari kita. Kalau aku mungkin sebagai seorang anak dengarnya sedih ya, sakit hati banget dengarnya. Kemudian ini Pak, kebetulan saya dari travel. Saya lihat Bapak kayak pengen berangkatin Bapak berangkat umroh gitu. Kan tadi saya lihat juga di sosmed udah banyak yang berangkat, yang ada kakaknya yang menawarin ya. Mungkin Bapak boleh pilih siapa yang Bapak mau pilih. Kalau dari saya insya Allah saya mau berangkatkan secepatnya. Tapi kalau misalnya Bapak masih mau pilih-pilih, monggo nanti. Alhamdulillah disambut dengan baik banyak orang kalau kasih bantuan 10 juta buat bayar pribadinya Bapak yang Alhamdulillah saya terima Bu ya. Wajah bingung tapi polos ya. Jadi karena dia itu sudah banyak tamu dari kemarin malam. Terus pagi jam 6 sebelum saya nyampe udah ada tamu juga dari travel lain yang udah nungguin. Dan ternyata yang sudah datang untuk menawarkan hadiah umroh itu ada 10 travel kurang lebih. Intinya niat saya cuma ingin bermanfaat aja buat orang lain. Ya, itu kata-kata sering kita baca dan sering kita lihat. Memang ada pemerhati gitu ya. Walaupun ilmu tinggi kalau nggak beradab kadang ya apa ya. Itu nasihat ibu saya 2 hari lalu kemarin, dia bilang. Utamakan adab dulu baru ilmu. Kalau udah orang beradab pasti ya kebaikan itu akan menghampiri dengan sendirinya gitu. Saya sedih banget karena merasa bahwa saya salut gitu sama bapaknya dengan kondisi dia sendirian, bahwa beban di kepalanya mencari nafkah dan mengalami hal seperti itu. Saya jujur sangat sedih banget, saya nangis gitu loh. Sebagai tulang punggung jangan pernah capek, karena saya tahu laki-laki itu adalah ditunjuk Allah sebagai tulang punggung keluarganya gitu. Memang tugasnya capek, tapi yakinlah Pak Samaji dan mungkin pedagang kaki lima lainnya bahwa kalian tuh hidup nggak cuma di dunia, tapi ada dunia lain yang akan menantinya, yang akan membawa kebaikan dan keberkahan untuk nanti kalian mempunyai rumah dan kesuksesan di surga gitu. Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan suasana dan keadaan, membolak-balikkan suasana dan keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan, kalau beliau buat majelis dagangan orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar. Nah, inilah kuasa Allah ya, di dalam kesusahan, di dalamnya ada kemudahan. Gue speechless sih pas gue ngeliat videonya, gue sedih banget. Terus kayak kita kan semua ya sebagai manusia itu berjuang untuk mencari nafkah buat keluarga paling penting. Apalagi buat gue yang punya istri dan anak, susah nyari duit kan. Jadi kalau diolok-olok segitunya, gue yang sakit hati. Tapi ya semoga penjual ST-nya dinaikkan derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala.